Hai, minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Masih bersama saya, Rifki, di segmen Pera-Pera Nihongo. Ngobrol asik dengan bahasa Jepang di Podcast Suara 8. Hai, minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Masih bersama saya, Rifki, di segmen Pera-Pera Nihongo. Ngobrol asik dengan bahasa Jepang di Podcast Suara 8. Nah, kyo wa shita-san to salsa-san takusan heneshite okimasu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng Salisa dan Sita, murid SMK Negeri 8 Semarang, jurusan PS. Watashi tachi wa Nihon no bunka to teini no Nihongo no kaiwa o benkou shimasu. Kita akan sharing-sharing nih mengenai cara berbicara dengan bahasa Jepang dengan baik. Ja, konnichiwa, Sita-san. Konnichiwa, Salisa-san. Selamat datang di Podcast Suara 8. Salisa-san to Sita-san wa o genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, genki desu. Nah, takusan hanasuru maini jiko sukai shite kudasai. Sebelum kita ngobrol nih, kita bisa perkenalan dulu lah dengan tamu-tamu kita hari ini, supaya pendengar tuh bisa kenal. Nah, oke, dimulai dari Salsa. Hajimemashite, Salsa desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, nama saya Salisa. Mohon kerjasamanya ya. Hajimemashite, Sita desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, nama saya Sita. Mohon bantuannya ya. Nah, kita sudah kenalan nih dengan tamu-tamu kita hari ini. Nah, jadi kita bisa mulai dong podcast kali ini. Nah, oke. Sebenarnya tuh kita mau membahas apa sih di podcast kali ini? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang beberapa budaya dari negara Jepang yang tentunya akan sangat baik bila kita mencontohnya. Oke, jadi gini ya, perlu dibatasi sebelumnya. Kita itu hanya sharing budaya, bukan untuk membandingkan budaya mana yang lebih baik atau budaya mana yang lebih buruk. Kalau bisa ya, dari belajar budaya Jepang ini, sisi positifnya bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang pertama nih, kita mau bahas tentang budaya Jepang yang apa ini? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang budaya Jepang yaitu salam. Karena salam merupakan salah satu hal yang paling penting di Jepang. Umumnya, sembari mengucapkan salam, orang Jepang juga menunduk ketika mengucapkan salam. Yang bahasa Jepangnya adalah onjigi. Oh ya, kalau aku dengar-dengar tuh, cara membungkuk di Jepang atau ojigi itu beda-beda ya? Ya, benar banget tuh. Jadi ojigi di Jepang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada eshaku. Eshaku ini umumnya digunakan saat kita bertemu orang di jalan atau menyambut tamu di rumah. Oke, jadi eshaku ini dilakukan dengan cara membungkuk 15 derajat dan pandangan dari mata kaki 3 meter ke depan. Jadi pandangannya ke bawah. Yang kedua itu ada keirei. Keirei ini umumnya digunakan oleh para karyawan atau pegawai untuk menyambut para tamu yang datang atau pengunjung yang datang. Keirei ini sendiri dilakukan lebih menunduk lagi atau sekitar 30 derajat. Yang terakhir ada seikeirei. Seikeirei ini sendiri adalah cara salam atau menunduk paling dalam. Misalnya saat kita minta maaf atau terima kasih kepada orang yang paling dalam. Oh, kayak gitu ya. Oh ya, aku boleh tanya nggak? Kalau semisal kita salam nih ke teman, itu pakainya yang apa ya? Nah, kalau salam ke teman itu artinya kan saling menyapa. Jadi kita pakai yang salam esaku, tidak perlu terlalu menunduk. Oke, menarik nih. Ya, terus nih di Jepang tuh ada budaya apa lagi ya? Nah, budaya selanjutnya adalah budaya tepat waktu di Jepang. Ya, bisa ceritain nggak di Jepang tuh budaya tepat waktunya itu kayak gimana? Jadi gini, dari dulu waktu kecil, masyarakat Jepang itu udah dibiasakan yang namanya budaya tepat waktu. Misalnya kalau kita berangkat sekolah masuk pukul 7 pagi. Nah, di sana sendiri, 15 menit sebelum bel masuk itu orang-orang sana sudah datang. Contoh lagi misalnya kalau kita ada janji sama seseorang, 10 menit sebelum waktu janjian itu kita harus sampai. Jadi prinsipnya, lebih baik menunggu daripada terlambat. Nah, kalau terlambat sendiri harus memberi kabar, sedangkan kalau tidak memberi kabar, maka ditinggal.
Oh, jadi kalau di Jepang tuh kalau janjian wajib tepat waktu gitu ya? Ya harus dong. Makanya itu di Indonesia kalau bisa harus diterapkan cara wajib tepat waktu itu. Wih, oh ya. Ada budaya lain nggak sih di Jepang itu? Oh iya, di sini ada budaya buang sampah. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di TV, YouTube, Instagram, dan lain-lain, di Jepang itu bersih sekali kan? Padahal di tempat umum jarang ada tempat sampah. Nah, budaya Jepang ini merupakan budaya yang sangat bagus. Jadi mereka akan makan permen atau snack dan mereka tidak menemukan tempat sampah, mereka akan membawa sampah tersebut sampai mereka menemukan tempat sampah. Baru dia membuang sampah. Jadi tidak dibuang sembarangan walaupun sampah kecil. Oke, ngomong-ngomong tentang sampah ya. Di Jepang tersendiri, sampah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sampah yang bisa dibakar. Sampah yang bisa dibakar tuh maksudnya gimana sih? Contohnya seperti sampah rumah tangga. Terus ada kertas dan sebagainya yang bisa didaur ulang secara alami. Nah, yang kedua ada sampah yang tidak bisa dibakar, tetapi masih bisa untuk didaur ulang. Seperti botol plastik, dan lainnya. Sampah ini juga digolongkan berdasarkan jenisnya, seperti pecahan kaca, botol bekas, kaleng bekas, atau sebagainya. Yang terakhir ada sampah besar. Sampah besar maksudnya gimana sih? Sampah besar itu seperti sampah yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tas sampah atau kantong sampah. Misalnya AC rusak, TV rusak. Pokoknya barang-barang besar yang rusak dan tidak bisa dimasukkan ke tempat sampah. Dan juga di Jepang itu waktu membuang sampah ada waktunya loh. Jadi dibagi-bagi, gak bisa campur aduk gitu. Oh ya, semisal kita nih kan di Jepang, tapi lupa itu buat misahin sampahnya. Terus kita juga telat waktu buang sampah itu nggak sesuai jadwal. Itu nanti kayak gimana ya? Jadi sanksi ringannya sampah tidak akan diambil. Dan jika terjadi terus-menerus, akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Wih, menarik nih. Oh ya, di Jepang tuh ada budaya apa lagi ya yang lainnya? Nah, budaya selanjutnya adalah budaya malu. Rasa malu atau budaya malu di Jepang sangat berbeda dengan rasa malu atau budaya malu di Indonesia. Orang Jepang akan merasa malu bila melanggar norma moral yang ada, seperti buang sampah sembarangan, malu bila santai atau tidak bekerja keras, malu jika tidak disiplin atau melanggar peraturan, malu jika tidak jujur, korupsi, atau mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, bahkan ya, dulu orang Jepang itu punya tradisi namanya harakiri. Harakiri adalah tradisi orang Jepang terdahulu ketika mereka bunuh diri dan menancapkan belati ke jantung atau bagian perut. Mereka melakukan itu karena terbukti melakukan kesalahan, terbongkarnya aib. Jadi intinya mereka itu lebih baik mati daripada menanggung malu. Wih, berarti budaya malu di Jepang itu membentuk karakter ya? Ya, betul sekali. Itu sangat berpengaruh. Ya, berikutnya kita akan membahas budaya traktiran. Kalau budaya di Indonesia, gimana nih, Rifki-san tentang budaya traktiran? Kalau di Indonesia sih, kalau menurutku ya, yang traktirin itu yang ngajak. Jadi kalau misalnya kita ngajak orang tuh ya kita wajib bayarin. Kayak gitu sih. Ya, kalau di Jepang, karena orang Jepang kebanyakan anti dengan yang namanya ngutang, sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk mandiri, bekerja keras, belajar hidup hemat. Karena masih di bangku sekolah, para siswa telah membiasakan untuk membawa peralatan makan dan tanggung jawab terhadap barang miliknya. Cara hidup mandiri tersebut memiliki perkembangan budaya traktiran di traktir, bahkan saat masa pacaran si cewek tidak mau ditraktir. Wih, enak ya pacaran gak bayar sendiri-sendiri. Oh ya. Terus kita mau bahas apa lagi nih? Oke, selanjutnya namanya ada budaya antri. Jadi di Jepang itu diajarkan yang namanya budaya disiplin, termasuk antri ini. Jadi saat di Jepang itu kita harus wajib sekali yang namanya mengantri. Gak ada yang namanya nerobos antrian. Bahkan saat di jalan raya pun, mobil atau motor itu sama sekali tidak ada yang saling menyelip atau ada klakson tintin, itu gak ada. Jadi semuanya antri dan baris rapi. Wih, bagus ya. Berarti kalau di Jepang tuh wajib sesuai aturan ya. Kalau
disuruh ngantri ya ngantri, jadi smart teratur kayak gitu ya. Ya itu harus. Nah, yang terakhir nih kita mau bahas budaya apa ini? Nah, budaya yang terakhir ini adalah banyak mesin penjual otomatis. Karena di Jepang tenaga seseorang sangat mahal. Jadi banyak sekali ada mesin penjual otomatis. Bagi yang pernah berkunjung ke Jepang pasti akan melihat deretan mesin penjual otomatis terbesar di mana-mana. Mesin penjual otomatis di Jepang tidak berbeda dengan mesin yang ada di Eropa ataupun di Indonesia sendiri. Perbedaan yang cukup jelas antara mesin penjual otomatis di Jepang dan negara lain adalah isi mesin dan barang yang dijual. Item yang dijual Jepang lebih banyak, di antara item yang dijual meliputi telur segar, nasi kertas toilet, bunga segar, majalah, baterai, dan pakaian dalam, hingga kepiting hidup. Lokasi mesin ini ada di mana-mana, termasuk di kawasan Gunung Fuji. Bahkan setiap pos ataupun di puncak Gunung Fuji pun ada mesin penjual otomatis. Wih, berarti di Jepang tuh serba praktis ya, apa-apa itu ada vending machine-nya kayak gitu ya. Iya, bener banget. Nah, itu tadi adalah beberapa budaya Jepang yang unik-unik dan beberapa itu juga bisa kita tiru dari budaya disiplinnya ya, tadi, terus budaya malu, terus dan yang terakhir itu ada budaya apa tadi? Budaya antri. Oh iya, budaya antri. Nah, banyak ya yang bisa dipelajari dan tentu saja kita bisa mencoba untuk belajar budaya-budaya itu tadi, soalnya kan juga itu penting ya buat keseharian kita sehari-hari walaupun kita di Indonesia ya. Penting banget lah pastinya. Oh iya, sebelum kita akhiri nih, mungkin ada pesan-kesan gak sih dari Salisa dulu nih buat siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang? Buat siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang, tadi kan kita membahas tentang budaya yang ada di Jepang. Nah, kita itu bisa mempraktikkan mana yang menurut kita itu positif. Seperti tadi ada budaya malu, antri, terus saling menghargai, memberi salam, nah seperti itu. Jadi kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Kalau dari Sitasan kayak gimana nih? Nah, semoga ya siswa SMK Negeri 8 itu bisa menerapkan dari budaya Jepang itu satu persatu, Kak. Antri di toilet, terus budaya malu sama orang tua atau apa dengan ya bercakap-cakap itu, terus ya dan lain-lain dah. Wih, mantap. Nah, sebelum kita akhiri nih, di SMK Negeri 8 tuh ada jargon loh. Kalian udah tahu apa belum? Tahu. SMK Negeri 8 idola Inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, terima kasih untuk Salisasan dan Sitasan yang telah hadir di podcast Suara 8 ini. Oke. Buat kedepannya nih, untuk podcast Pera-Pera nih Honggo nih, kedepannya harus kayak gimana sih? Dari kalian nih, mulai dari Sita dulu, Sitasan. Kalau dari saya ya semoga podcast ini tetap berjalan dan tetap maju dan lain-lain dah. Nah, untuk Salisa. Oke, semoga podcast ini memberi ilmu yang bermanfaat buat para siswa-siswi SMK Negeri 8 maupun yang menonton yang lainnya, bisa memberi manfaat bagi kita sendiri, dan juga semoga lebih maju lagi, lebih ilmunya lebih ditularkan lagi gitu lewat podcast ini. Amin. Oke, jadi semoga kedepannya untuk podcast Pera-Pera Nihongo menjadi podcast yang tetap maju dan terus berkembang ya. Dan itu juga buat segmen-segmen lainnya ya. Amin. Nah, tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena setiap minggunya kita bakal berikan konten-konten menarik. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan selalu, dan salam idola. Ja mata arigato gozaimasu.